Halo semua teman-teman, selamat datang di channel Indra Permana. Hari ini saya bersama teman lama ya Ki ya. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan. Ya dia teman seperjuangan di kampus ya, di UKM ya, Di UKM. UKM Senior ya. Oke, kita sekarang lagi bersama Eki Lasuardi Ginanjar. Halo, guys. Kaku kali Ki, halo Di puasa Oh iya, gimana puasa lancar sih? lumayan. Lumayan. Bahasa semuanya lumayan apa gimana? Ya baru ada Explo sih. Oh gitu. Iya. Berarti lumayan nih, maksudnya menuju bagus gitu. Ya menuju bagus. Soalnya kayak begitulah. Oke. Jadi Ki, kenalin dulu Ki. Ki latar belakangnya gimana? Pokoknya Ki apalah ini. Ya, nama saya Eki, Lasuardi Ginanjar. Ki lahir di Lahir di rumah sakit. Di rumah sakit lah. Aduh. Itu Dari Pasar udah lama sih. Oh. 24 tahun lah. 24 tahun. 24 tahun. Ki umurnya berapa? Belum. Oh 26. 2 tahun itu 2 tahun itu di mana cuy? Ya kan 24 tahun di Bali. Di Bali. Umurnya kan 26. 26. Terus 2 tahun tuh di mana gitu? 2 tahun hijrah ke Bandung dulu. Oh ke Bandung. Itu kan saudara Ki asli di Bandung. Bapak asli Sunda. Oh bapak asli Sunda. Sunda. Oke. Ibu Jawa Tegal. Jawa Tengah. Kamu di sini, Kamu di Bali. Mewe, Jambi. Ki anak pertama tuh. Anak pertama. Anak pertama. Ya. Oh berarti dari Ki lahirnya di Bali apa di rumah sakit? Ini rumah sakit lah. Rumah sakit di Bali. Rumah sakit di Bali. Oh gitu. Siap. Nah Dia enggak. terus lagi apa? Kuliah. Ki kuliah nggak? Kuliah lah. Kuliah di mana Ki? Kebetulan gue angkatan 2011. Heeh. Itu apa lagi? Fakultas Sastra, angkatan Sekarang 2011. jadinya ilmu budaya ya sekarang. Ilmu budaya. Ya. Oke, ngambil S1 kemarin. Waktu itu D3. Oh, D3 di Udayana ya. Diploma 3 Inggris Oh, di sastra di bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. ngambil D3. D3. Oh, setelah kita tamat, lanjut S1 di mana, Cuk? S1 ke Bandung 2017. 2017 ke Bandung. Oh, di kampus apa tuh? Namanya Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Oh, Ya gitu. Pak, ya Pak. Yayasan Pariwisata Indonesia. Oh ya, yang waktu ini fisik itu yang diminta dibungkusin gitu ya? Ya, itu. Cuma Gue. gue ya, itu. Jadi kemarin dia kuliah di Bandung untuk nempuh S1-nya dan dan dia minta tolong ya. Dia kemarin minta tolong untuk bungkusin PC-nya dia karena dia nggak bisa hidup dari PC-nya dia. Ya, sih Mas. Sama udah kebiasaan ya, bad habit lah. Ki di samping suka main musik, Ki suka nge-game juga. Iya. Sebentar. Ki nak band tuh. Apa ya? Nerd sih sebenarnya jatuh. Hah? Nerd jatuh. Maksudnya nerd tuh apa? Apa ya, kayak ya suka nge-explore lah gitu anaknya. Oke. Nah, maksud Ki nge-explore itu gimana? Ya kadang-kadang rasa penasaran gue kan tinggi banget gitu. Oh, sama musik. Sama musik sama hal apa lah gitu. Oh, yang, oke. yang baru menurut aku ada interest ke sana gitu. Sangat tinggi interestnya ke sana. Jadi ya, sampai perlu musik sampai beli gitar, ngeband lah. Oke. Terus efek lah segala macem sampai Oh. komputer ya kerja itu kan bola balik gitu, pulang paginya besok baru pulang lagi gitu. Kayaknya untuk PC aja gitu, experience lah gitu. Kemarin pas Ki ke Bandung kan kuliah tuh. PC kan kayak bungkus. Ini gitar-gitar, efek sama sound Ki nggak bungkus juga kemarin. Nah, Ki stay di sini gitu. Maksudnya alat-alat bawa stay di sini. belakangan sih pokoknya. Oh, belakangan bawahnya itu. Oh, oke. Nah, Ki. Jadi nih teman-teman biar tahu semua. Jadi si Eki, kita kenal pertama tuh di mana Ki ya? Pas itu game kesenian tuh adain makrab lah ya jatuhnya. Nah, sebentar. Yang Ki kan angkatan berapa ya? 2011. 2011. Masuk ke UKM itu siapa yang ngajak? Waktu itu namanya Komeng ya. Oh, Komeng. Ya. Ya. Kemudian Komeng itu apa ya, namanya sih Hendra Perdana Kusuma. Sekarang bandnya itu Midnight Madness. Oh, dulu ngomong-ngomong si Komeng bareng sama Ki juga ya bandnya. Bareng, band. Bandmu dulu apa? N-Linia.
sebelum itu udah bareng juga. Oh gitu. Berarti udah lama kita temenan sama si Komeng udah ya? Oh udah lama gitu. Oh gitu. Coba pas SMA. Pas SMA ya. SMA temenan udah buat ngeband juga sama dia. Oh gitu. Oke lanjut. Yang di Ukang Keseniannya pertama si Komeng yang ngajakin ke Ukang Kesenian. Ya si Komeng habis itu tinggalin sendiri di sana kan gitu. Ada biasa lah dulu kan gitu. Ngapain ketinggalin temanmu sendirian di Ukang Kesenian ya. Coba jadi pengurus lu gitu. Nggak ngurus sih maksudnya capek jadi pelaku itu gitu kan. Banyak drama dulu kan gitu. Ya begitulah. Apa berarti akhirnya Ki diajak sama si Komeng ke Ukang Kesenian. Hal yang pertama, habis itu kita nggak pernah ketemu ya. Kita ketemu kapan sih? Pas di mananya sih? Kalau aku tahu lu tuh di Makrab itu ada gitu. Makrab bareng kan pas Makrab itu kan ya jadi apa namanya? Salah satu syaratnya lah jadi anggota gitu. PPA, Cuk. Oh, PPA? PPA namanya tuh. Oh, PPA itu? Iya. Bukan Makrabnya. Biasanya Makrab lu. Soalnya baru dari Bandung sering kayak gitu. Oh, gitu. Bandung kan dia Makrab gitu. Oh, ya kita PPA kan namanya tuh. Kenapa ki lupa? Ya, kelompok-kelompok lah itu kan. Iya. Aku kelompok yang putih. Yang di mana Makrabnya? Yang di itu dekat res kapal itu. Di kapal itu kan PPA namanya tuh. Oh, jadi awalnya kita pertama kali ketemu dan kenal itu di PPA ya? PPA. Oh, oke. Kayak kelompok apa sih? Aku kelompok putih gitu. Oh, putih. Gue kan hijau. Iya. Kalau aku hijau sama si Ananta. Ananta sama siapa lagi ya? Siapa sih namanya? Gesit. Bareng si Gesit ya? Ya, Gesit bareng juga. Gesit tidak cang. Oh, oke putih. Oke, putih sama siapa kemarin? Putih sama siapa ya? Sama si Laksmi enggak? Nah, Laksmi lain kayak Laksmi apa ya? Kuning ya? Kuning. Oh, oke. Putih. Putih. Oh, sama siapa yang si putih itu? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada kayak lupa aja. Lama banget. Oke, berarti kita ketemuan itu di PPA gitu ya. PPA. Jadi kan kita di PPA. Nah, kita bicara sedikit di PPA nih. Jadi PPA itu acara malam keakrabannya dari kesenian ya. Jadi biar resmi menjadi anggota UKM Kesenian, kita harus melewati PPA namanya. Nah, di PPA itu kita ketemu nih sama si Eki. Banyak ragam acara di sana ya, Ki ya. Banyak yang macam-macam ya acaranya ya. Ya pokoknya yang kelakuannya aneh-aneh ada lah. Kalau dulu sih PPA 2 hari semalam, Ki. 2 hari semalam ya? Iya, 2 hari semalam. Jadi hari ini besoknya pulang gitu. Oh ya dulu begitu ya? Iya, kalau sekarang 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Iya. Enak gitu. Lebih dapat kayaknya. Lebih dapat kalau misalnya Ki bisa kenalan sama cewek, tapi kalau enggak ya. Anjir, kalau itu tujuannya saya nggak tahu ya. Nah, oke Ki, sorry Ki, ini agak risih sedikit, jadi aku ngambil gambar di kameraku yang ini. Nah, oke, berarti habis dari PPA, setelah PPA nih Ki, kan biasanya tuh setelah PPA kan nyebar tuh Ki, udah mikir sama urusan sendiri, sama urusan kampus kan, karena kan tahu dulu kan maksudnya kondisi UKM-nya kan dulu agak rock and roll ya gitu ya. Ya pang habis lah ya. Gila itu pang habis loh. Oke, nah setelah itu kok kita bisa bertemu lagi setelah PPA tuh? Soalnya waktu itu aku juga lupa sih, maksudnya aku lagi sedang menerawang-nerawang nih apa aja yang terjadi sampai kita ketemu lagi gitu loh. Oh itu loh apa namanya? Kita waktu itu kan mau bikin sesuatu itu. Pengalian dana lah, bansos lah gitu ya. Bukan bansos jadi. Acara apa itu kemarin itu ya? Itu dulu kan sering zaman-zamannya bazar gitu kan. Oh iya bazar ya. Oh kita akhirnya ketemu lagi di bazar ya? Di bazar ya. Mungkin lo terlalu excitingnya gitu kan. Malah aku nggak diundang, nggak apa, aku malah datang sana gitu. Datang juga gitu deh. Jadi ngomong-ngomong yang ngajakin aku ke kesenian itu kan, aku lupa tuh pas di PPA siapa yang ngajakin aku. Tapi aku ingat ngajakin di bazar itu si Ari. Harus nonton video ini Ari itu. Bajingan. Ari terus si siapa lagi tuh? Udah kalau aku si Ari aja yang ngajakin aku. Jadi awalnya kan aku emang nggak suka organisasi, maksudnya orang ketemu orang banyak gitu, karena memang mungkin aku agak gini sih, agak introvert yang namanya tuh, nggak ngerti dah aku pokoknya aku nggak terlalu gini lah gitu. anti social club. Anti. Nah setelah itu diajakin aku ke sama Ari
di kesenian, kemudian ikut acara basar gitu. Oh kita ketemu di basar, kayak jadi panitianya apa jadi yang beli basar tapi kayak masih ngutang. Habis itu beli ya dulu ya mahasiswa biasa tawarnya beli gini. Aku dari mana dapat alamatnya gitu kan? Pokoknya bazar itu datang gue ke. Oke datang gue. Oke. Tanpa ada apa gitu kita datang gitu ya. Gue seneng makan juga gitu. Oke. Penasaran juga nih. Iya. Itu lumayan lah gitu. Iya. Tapi akhirnya keluar dari situ ya nyesel sih enggak juga gitu kan. Emang aneh aja gitu. Aneh gimana? Kesana gitu kan ya. Kesana tiba-tiba habis itu tiba-tiba langsung terjun UKM kan gitu kan. Kan aku waktu itu agak ada sentimen pribadi lah. Iya. Kan kayak begini gitu kan. Dari siapa dulu nih gerak gitu kan. Iya. Ada pergerakan apa gitu. Iya. Akhirnya ya ada segala macam lah. Pikiran itu ide-ide kita kumpulin kan aku sama aku sama hari dah. Nah, sebentar habis dari basar aku juga lupa ingat itu setelah itu kan intinya aku paling ingat bareng sama Ki sama Ari juga itu di acara apa ya Mumi itu ya musik mingguan ya awalnya mau buat begitu gituan ya Mumi ya pokoknya ada dari atasan ada siapa saran atasan lagi kakak lah ya oke lah ada usulan jangan buat Mumi kalau kayak begini jatuhnya gitu. Karena masalah kita itu karena nggak terlalu banyak orang-orang juga ya. Jadi orang kemudian anak-anak band sumber daya dan segala macam jenis sampai uang juga mungkin kita agak seret kemarin itu ya. Seret sih. Ya. Dan akhirnya setelah itu kita ngobrol-ngobrol akhirnya kita tetap jalanin juga itu ya. Ya. Tapi acaranya Mumi kayaknya Mumi itu musik mingguan di acaranya UKM Kesenian itu tahun berapa sih? Tahun 2012 ya. 12. Shit, 2012 lagi hot-hotnya lah. Iya. Si Ari itu lagi sedang lah gitu. Kalau aku sih ikut aja. Ya namanya. Iya. Masa muda gitu. Nah, habis itu jadi ketua Muminya ya. Jadi ketua Muminya siap. Aku lagi sama ketua Mumi. Nah, gini ngomongin Mumi gitu. Yang paling aku ingat sampai sekarang nih gitu. Jadi gini loh teman-teman. Jadi si Eki ini agak bangsat orangnya. Jadi gini, aku Budi sama siapa lagi ya? Desa ikut dia. Desa ikut dia. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ulfa gitu. Siapa sih? Aku lupa orang-orangnya. Pacar Ari itu. Mantannya Ari. Uca. Rizky ada lah. Rizky ikut ya? Aku lupa ya. Rizky sama Aris. Oh, enggak. Jadi pas itu kita minta tolong sama Iki karena Iki dia sudah makan. Jadi Ki, ini HP sama tasku dan tas teman-teman. Karena Ki sudah makan, titip Ki ya. Kita mau makan sebentar tuh di Sudirman. Ada dekat. Wih bener ada dekat. Sih aku mau gitu pakai bangke. Ki aku mau makan dekat kok Sudirman di Pengkolan itu di kanan jalan. Oke bang, taruh aja. Sip. Akhirnya kita makan tuh. Di dagang bakso kita makan nggak lama kok cuma 15 menit 20 menit normal lah. Terus kita balik itu karena acaranya besoknya jadi harus sudah kelar itu panggung sih panggung biasa ya kayaknya itu panggung panggung seadanya 17-an lah ya. Karena kita mengingat juga keuangan yang masa itu kurang pada saat itu. Nah setelah itu nih habis makan kita balik lagi ke kampus. Si bajingan ini si Eki ini nggak ada dia bangsa orang dia kayak bilang ke kos temenmu ngambil charger bastard. Oh iya gitu? Iya, oh iya. Jadi aku kemarin nitip tas, ada HP, ada dompet. Nah, uang aku bawa, jadi aku ngambil lembaran gitu. Kalau aku bawa dompet, nanti takutnya boros di warung gitu. Jadi aku nitip di tempatnya si Eki gitu. Itu di kampus tuh. Si Eki-nya pada saat kita nyampe, si Eki udah nggak ada. Bangsat, kayak di mana? Ngapain waktu itu? Kayak ingat, kayak bilang gini. Sorry bang, aku ke kosan temenku ngambil charger. Kayak bangsat ngecas orang ngecas. Jadi nggak gini ya sebenarnya.
Aneh banget nih. Iya, jadi orang ini termasuk orang yang yang kayak begitu dulu ya. Nggak tahu. Yang aneh. Terus gini. Setiap kita rapat kecil-kecilan gitu, selalu dia bermasalah sama ban motornya. Kok bisa gitu nih? Aku bingung. Misalnya seminggu sekali itu ada aja masalah. Seminggu sekali paling masa pribadi lah itu. Nah, itu jelek sih. Ada di luar itu dulu kan. Waktu itu tipis sih soalnya sih. Ya namanya lagi sekarat lah waktu itu kan. Iya. Bingung apa gitu. Belum inilah di jalan ke sana bagaimana gitu. Ini ban sudah tipis gitu. Udah kayak gitu siksanya lah. Masalahnya gitu. Seminggu tuh bisa 2 kali, 3 kali bisa pecah banmu dan kan nempel di depan kampus Sudirman, cuy. Udah iseng gitu loh. Isengnya di mana gitu kan. Di Santo Yosef itu. Itu dah. Ya, depan Santo Yosef itu dah. Oh ya, KIS lagi satu. KIS terus si Eci itu. Oh, Eci ya. Eci itu. Karena dia sekarang KIS kemana juga gitu kan. Aduh, oke, balik lagi. Nah, kita ngomongin acara Mumi ya. Akhirnya gimana tuh, Ki? Kan kita kemarin itu SDM itu kan kita sangat kurang ya. Terus keuangan juga kita kurang. Nah, akhirnya gimana tuh sampai bisa jalan itu, Pak? Waktu itu karena modal tekad sih. Iya. Tekad ya. Betul. Jadi melihat kondisi yang agak memprihatinkan gitu, UKM kan, yang dimana ya? Maksudnya misalnya memprihatinkan dari sisi spiritnya, sisi semangatnya sih. Oke. Karena ada campur tangan senior lah gitu lah. Penilaiannya dari senior. Ya kadang bikin judge-nya itu bikin teman-teman itu down lah gitu. Suka di-judge. Sering begitu sih. Iya. Dan setelah itu ya biar nggak mati nih gitu kan, aku berpikirnya untuk angkatan aku nanti 2011 betul, bagaimana betul. gitu. Adik kelasnya itu ya. Untuk adik kelas gimana? Toh kan soalnya senior kayak begini gitu. Iya. Ya udah inisiatif aja lah. Iya. Bikin aja Mumi itu. Akhirnya kita jalanin aja ya dengan tekadnya kita. Kita kemarin berdikit kok juga ya ngedealinnya. Maksudnya kita nggak ada ngomongin juga sama senior juga ya. Udah kita jalan aja. Senior enggak ya lampu hijau ya pasti lah. Iya, ya udah terserah aja lah gitu modalnya kan. Kita dapat modal di mana ya? Di pasar tuh kayaknya. Di pasar sama di Wakas. Kita upload dulu. Wakas UKM bukan salah itu. Iya. Kayaknya berapa ya modal kita tuh, Ki? 2,5 jutaan ya, 2,5 juta. Jadi pada saat itu emang besar sekali, teman-teman. 2,5 juta. 100.000 pun juga besar menurut kita dulu karena ya kita sangat menghargai uang dan kita menghargai waktu juga ya. Nah, lanjut lagi, Ki. Setelah kita akhirnya mengiyakan dan menjalankan tekad yang kita jalanin itu akhirnya gimana? Ya selesainya sih plong sih ya. Iya. Plong banget sih. Nah, dari sumber daya manusianya, kemudian dari sumber daya SDA itu sumber daya alat ya. Sumber daya alat ya. Kita pakai drumnya UKM ya enggak? Iya, kita pakai aku lupa tuh pada saat itu, Ki. Intinya strateginya kita kemarin itu yang pertama Ki ngejalanin Muminya, kita coba rembuk dan akhirnya kita menemukan beberapa sumber daya manusia atau teman-teman band ya kayak misalnya baik yang baru dan yang lama juga ada kayaknya itu yang aku lupa. Komunitas. Ya, dan termasuk ini juga. Nah, ini yang paling mantep nih. Karena si Eki ini kan dia anak band. Pada saat itu bandnya dia emang lagi sedang-sedangnya warawiri gitu loh. Warawiri di Denpasar, di Bali. Kita pernah ke luar Bali nggak? Enggak. Belum ya. Tapi gua warawiri cuma di situ doang. Di Bali aja ya. Tapi kan Ki ML band kan lumayan tuh sponsornya tuh loh sampai main di Akasia, di Kusi. Bisa ya, pada saat itu. Aku kan masih bocil pada saat itu nggak ngerti cuy. Padahal tuan lu kan? Tuan lu Bang. Iya kan aku ngebandnya kan baru-baru ya. Ki kan sudah dari SMA. Ini kebetulan ada vokalisku punya koneksi. Iya. Loading lah ya. Loading tuh ada koneksi dari sini. Ya kebetulan dia juga desain grafis, jadi ya gampang lah. Kawan-kawannya banyak. Jadi karena si ketua Mumi ini dia anak band dan bandnya dia lagi sedang pada saat itu ya warawirnya lumayan ya Pak ya.
Nah di sana juga si Eki ini dapat apa namanya bisa bantu acara Mumi ya, kayaknya dari informasi ini band-bandnya ini boleh masuk. Jadi sebenarnya sih Mumi itu nggak boleh nggak boleh pakai band luar ya gitu ya. Nggak ngerti harusnya sih begitu sih. Harusnya sih begitu ya. Tapi kita mah cuek aja karena ngapain kita ngeluarin uang tapi kita maksudnya orang lain nggak tahu ada kayak mesinnya loh. Ya gitu sih. Iya. Waktu itu sih pikirnya sih ini ada biar eksis dulu lah. Eksis dulu lah ya. Biar kita nggak kuku banget. Biar alat nggak keluar tapi nggak ada main kan bajingan lah ya gitu. Waktu itu sih mikirnya gini bang, kan karena kita cuma di lingkungan universitas itu band-bandnya. Kita kan pengen lihat sebenarnya skena di Denpasar itu kayak apa sih, band yang memang agak lumayan lah. Iya. Kayak 6.000 terus siapa lagi gitu. Linea bangsat. Linea nggak main. Aku main bareng band kesenian. Oh bareng kesenian. Ya, cuma itu orang-orang luar juga sih. Oh oke. Dan akhirnya si Mumi itu jalan dengan banyak ada band ya. Banyak ada band sih. Kayak dibilang kayak versus lah gitu. Wish itu against lah gitu. Itu kalau ada rekamannya pada saat itu pada saat itu HP itu emang paling rekam itu. Paling keren itu udah apa ya BlackBerry Gemini itu. Anjay itu nggak bisa ngerekam tuh Pak. BlackBerry Gemini yang baterai cepat ngedrop. Itu sayang sekali itu nggak ada rekamannya. Jadi memang pada saat itu acara Mumi dari kesenian itu tahun 2012 lah ya itu ya. 2012 atau 11 sih, aku lupa. 2012 ya. Bulan puasa nggak salah. Jadi itu ramai banget. Kita pinjam tempat di lapangan di parkir dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Lucu juga tuh ada ceritanya. Gimana sih tanya? Aku masalah kan aku nggak bisa hadir tuh. Peminjaman kedokteran nggak tahu ada apa. Aku puasa mungkin nggak kuat kan pagi-pagi capek gitu. Aduh. Pokoknya tak suruh ke ini ke Fakultas Kedokterannya gitu. Keluar dua cuy. Hah? Keluar dua. Keplak lu. Oh, Cang. Oh, gitu. Terus ya lu kan kesana ke kedokteran. Terus ibunya itu nanya yang punya apa namanya yang mimpin yang punya otoritas di sana. Oh iya, aku ke kantor kedokteran. Dia bilang, aku tadi ada apa nih? Kayak ada sedikit apa ya sentimen itu gimana tuh? Dikira sama kedokteran tuh ini universitas. Ini fakultas kedokteran yang UKM kesenian mereka gitu. Oh iya, iya, kedokterannya punya aku dari sana tahu loh ternyata. Dan orang ini hebat juga gitu bisa dapat izin nyolok listrik ke sana gitu loh. Aku nggak tahu kalau kita nggak nyolok listrik ke sana, nggak bakal selamat gitu. Iya, kita nggak bisa bayar genset teman-teman. Genset nggak bakal bisa bayar kita genset karena kita modalnya sangat-sangat benar-benar terbatas dan kita juga akan biaya pada saat itu ya. Dan untung kayak apa fakultas kedokteran tuh thank you banget itu. Itu makasih banget buat itu gede banget itu di sana. Aku baru tahu ternyata kedokteran itu dia punya UKM kesenian juga. Pantas anak kedokteran itu nggak ada yang ikut keseniannya budaya. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ngapain buat seperti itu aneh-aneh aja. Habis itu lanjut. Habis itu gimana aku agak aneh juga nyolok listriknya itu. Jauh banget gitu kan. Sampai ada aduh itu nanti kabel rusak di gas mobil gitu. Ada lah hal kayak begitu. Iya. Tapi untungnya itu lancar semua sampai acara selesai dan cikal bakalnya UKM bangkit lagi itu ya di sana sih. Iya, titik balik itu sih. Betul. Aku sangat setuju banget itu apa namanya. Gimana ya tak bilang dia pada saat itu emang kita punya optimis yang tinggi ya kayak ya. Dan kita semangat optimis. Maksudnya kita kerjasama juga bagus ya. Ya makanya aku senang kali pada saat itu sih maksudnya di mana lagi kayak kapan lagi bisa kayak gini ya gitu. Ya ada sih sekarang mikir kapan lagi ya. Iya kapan lagi. Dan akhirnya itu Mumi berjalan lancar. Pada saat itu bandnya tuh ramai banget. Bandnya tuh ramai banget. Kemudian kita juga bisa meminimalisir dana pada saat itu. Dan dan senior juga pun datang. Aku nggak tahu tuh seniornya bilang apa ke kita, tapi
setidaknya kita sudah sudah menjalankan ini ya, walaupun memang bandnya itu band dari eksternal fit dengan band internal, tapi nggak apa-apa karena kita ngeluarin uang, kita harus dapat juga feedbacknya seperti apa gitu ya. Iya kan ya, maksudnya setelah acara selesai ya udah langsung boleh lah dijudge ya. Iya, langsung gitu. Kan sekarang kan kayak begitu kan, sekarang dinamika sosialnya sosial media lah, orang belum selesai apa gitu langsung betul dijudge doang. Aku kadang-kadang gini berpikir kayak kita bersyukur sekali media sosial pada saat kita itu emang benar-benar cuman only BBM doang. Iya sih. Kalau mungkin Facebook juga ada ya, tapi Facebook kan kita harus online dari PC kali ya. Dari PC. Iya kan, dari laptop PC. Sedangkan dari HP kan, HP paling canggih pada saat itu BlackBerry. Itu udah susah sih. iPhone pun juga pasti ada, cuman harganya bajingan terus. Iya. Terbatas juga. Nggak saya sekarang kan gitu. Nah, kita sih bersyukur di sana karena tidak ada yang istilahnya kompor sana kompor sini. Iya, benar-benar. Jadi kita emang benar-benar. Jadi kita langsung ketemu, plak jalan gitu ya. Oke. Nah, akhirnya Mulan itu berhasil. Mulan lagi. Mumi. Kalau sekarang sih namanya Mulan, musik bulanan. Mulan itu sekarang lagi di jalanan teman-teman. Oke. Jadi itu cerita kita pertama kali ketemu ya. Nah, sekarang nih Eki ini anak band nih dulu nih, Jadi pada saat kita sibuk-sibuknya di UKM Kesenian, ngejalanin acara Mumi. Nah, si Eki ini dia ngebandnya dia itu pada saat itu memang jadwal itu termasuk padat, Cuk. Pamfletnya dia itu ya ada di mana-mana loh bandnya. Ada di Jalan Setiabudi, pernah kuliah. Ada. Serius pengkolannya itu loh Setiabudi. Kok Setiabudi di Puri Grenceng sebelumnya itu. Iya. Anjing, aku pernah lihat di sana pelangin gede kali Linea. Astaga. Jadi Eki ini pernah ngajakin nonton, Bang, yuk nonton sekali bandku gitu. Eki pernah ngajakin di Akasia ya. Akasaka apa Akasia? Akasaka, Akasia jalan. Ya dulu kan itu komunitas itu. Iya, jadi buat acara di situ sih. Terus gimana ya, dulu kita harus minimal nih mau main di sini harus jualan itu begitu loh. Oh, invitingnya tuh ya gitu, tiket itu ya. Laku sekian, boleh main lah. Nggak laku ya juga nggak apa-apa, tapi tahu konsekuensinya gitu. Oke. Nah, jadi ini bandnya dia nih sangat warawiri dan lumayan juga sih. Duet sama gini ya, sama 6.000 band juga ya pada saat itu ya. Sempat saling nyusul ya. Saling nyusul enggak? tapi gimana? Tapi sama-sama jalan gitu ya. Sama-sama jalan. Kalau nyusul sih jauh lah kita. Iya. Jadi ini pertama kali aku nonton si Eki perform tuh di Akasaka. Nah, waktu pertama kali itu di mana ya? Di Visip. Ya lo yang sering apa namanya? Sering gini terus. Iya. Dia nih ngeband sering sibuk sekali sama efeknya, nggak ngerti kenapa. Ada aja masalah. Bukan masalah maksudnya mungkin kayaknya mungkin gainnya atau treble-nya atau bassnya mungkin kurang atau apalah gitu. Sering gitu apa masalah mungkin? Efeknya itu apa Queen jatuh. Waktu itu kan gini apa? Terbatas kan dana mahasiswa itu. Musik kan yang dibilang ya mahal lah ya. Iya. Aku sih. Iya. Buat aku pribadi mahal ya gitu. Cuman mungkin di panggung itu ada sesuatu yang teknis atau aku kurang ngerti lah tuh. Mungkin musiknya turun atau bagaimana gitu, pengaruh juga sama game segala macam. Ada lah kayak gitu. Jadi di monitor itu nggak sesuai dengan sama yang pikirin gitu ya. Nggak sesuai. Itu juga murah sih. Tapi zaman itu kan lumayan, Cuk. Aku aja susah kalau masalah musik itu, kalau beli alat beli stick aja 80.000 bang. Tapi untung sih itu aku main di Visip itu kan. Jadi sekalian lihatin ini loh begini. Iya. Saya udah jadi observasi ini. Acara ini dulu kayak gini di Visip. Kebetulan main di sana juga gitu. Pas itu sebelum Mumi kalau salah loh. Sebelum Mumi ya? Sebelum Mumi. Taruh di Visip ya, aku lupa ya aku pertama kali di Visip ya. Nah, abis itu yang nonton tuh Ari, kowe sama siapa gitu. Acara Visip itu di jalan Visip itu ya. Jalan Visip.
Oke. Nah, ngomong-ngomong band and Linnea nih, itu terbentuk kapan sih? Itu 2010 ya. Oh, 2011. Apa 2011 itu. Berarti dengan waktu 1 tahun tuh kayak udah dapat pasar, Cuk. Kayak Gemsak ya. Enggak. Apa ya itu kita mikirnya ya bukan aku sih mikir sih. Banyak kan sih, aku kan ya permanis aja lagi dapat sebenarnya. Iya. Lalu pernah berpikir lagu yang bagus tuh kayak gimana gitu. Ya untung saja waktu itu kita bisa lah itu ada 1, 2, 3 lagu yang cukup. Jadi gini ya, jadi apa namanya, jadi primadona lagunya itu ya. Juga sih. Apa ya? Itu primadona 6.000. Bukan gua, serius. Bukan, cuman ya kita kena 6.000 jadi dapat bekas-bekasnya lah gitu. Hype-nya gitu. Ini ada band jenis maka ada kayak gitu kan. Band jenis nih sama 6.000 nih gitu. Iya. Gitu. Ada kayak gitu. Alirannya Linnea dulu apa? Pop sih jatuh. Pop jatuhnya ya. Pop alternatif. Oke. Nah, setelah 2011 ke awalnya bentuk itu sama siapa aja, Cuk? Selain sama si Komeng. Lucu sih sebenarnya sih. Jadi gua tuh sempat ya ada drama lah. Band yang dulu isi aja drama, Cik. Isi pokoknya dulu. Enggak ngerti gimana. Kemudian ya emang dari si apa namanya? Agak kesal gitu. Iya. Band gua nih bubar lah gitu, balik bagus gitu. Akhirnya coba cari lagi yang lama-lama itu kan. Orang-orang yang di komunitas lah ada sisa tuh, jadi dapat namanya Septian itu. Septian itu dulu dia seband sama Ava The Voice itu yang sekarang The Voice. Nama bandnya itu Distinct for Smile, itu kenal di komunitas. Dia keluar dari situ terus bingung kan, saya kadang awalnya pengen ngajak project kan, sama gua project biasa aja. Ya udah tak aja. Kamu main Linnea. Dulu namanya bandku dulu sebelum main Linnea tuh di Harmonic. Dan berarti kayak salah satu personil awalnya Linnea berarti ya? Salah satu awal sih. Awalnya gitu ya. Yang ngebentuk Linnea siapa aja? Aku, si Komeng itu. Komeng itu yang basisnya itu ya? Sama Mani itu sorry? Mani drummer. Oh, yang jago itu kayak itu maksud gue mantep kini. Maksudnya dulu itu aku lihat Kim main tuh terutama di Akasia, bastard Akasia di Akasaka enak lemah kali tangannya sih, maksudnya emang benar-benar. Kok di Akasaka sih? Di Akasaka fisik nggak itu ya fisik mungkin karena mungkin kampus ya kan ada warawiri tuh apa namanya wanita-wanita ada pada saat itu. Langsung tenang aja. Jadi kan aku nggak terlalu fokus lah gitu. jadi aku fokusnya ya kayak kan karena temanku yang main. Nah setelah itu pas aku lihat di Akasaka itu udah lah ini bandnya kompak tuh bandnya. Setelah apa namanya juga mulai fokus sama main ya jarang lah kayak pinter apa tombol-tombol yang ada di kamu tuh. Terus sama drummernya jago juga. Nah sama si Komeng memang apa ya, dia itu gini sih kayak semacam Ligong Yuda lah. Apa ya dia stylenya gitu kan, ngerti kan? Ya kan dia stylenya pokoknya dia yang gini loh, yang audiensnya gitu. Ya kalau nggak ada dia di band juga kayak kurang. Kayak dia yang suka gini, yang suka ngelawan, suka nyairin suasana gitu ya. Nah oke lanjut lagi, akhirnya sama si Mane sama drummermu itu bertiga itu. Nah oke gitaris, Komeng basis, Mane drummernya. Nah ceritanya gimana nih dia dapetin sang vokalisnya? Vokalis apa namanya? Septian. Oke. Septian Wijaya. Halo Septian. Nungguin aja neng. Tapi kan dari bertiga itu pernah kontak-kontakan itu atau WA atau line atau di Instagram atau apa gitu? Kalau sekarang. Kalau Komeng ya? Kalau Komeng ya baru-baru ini sih.
Baru-baru ini. Gimana Itu pun juga cuma nyamar doang ya. Dia buat Instagramnya, habis itu, wih mantep mang gitu. Jago mainnya album gitu. Oke. Nah, akhirnya gimana tuh ceritanya ketemu sama si Septian? Ya waktu itu agak gimana ya, dia pengen ngeband lagi lah gitu. Mungkin sama band yang lama kurang dapat. Dia kan orangnya kayaknya pengen hasil karya dia tuh jadi di lebih di band tuh lebih dia condongnya ke dia gitu. Kalau dia lainnya sih emang aku jujur ke dia sih condongnya sih. Dia pengen nyari hal yang kayak begitu. Iya. Ya dia lainnya kebetulan ya dia bisa explore itu kan. Bebas lah gitu. Walaupun aku juga agak sok ngatur sebenarnya gitu. Agar jangan sampai jangan sampai keluar jalur. Kayak keluar sama batas lah ya gitu ya. Nah akhirnya tuh terbentuk band Enlinea di bulan berapa sih? Aduh lupa. Juli. Agustus jangan-jangan. Ya antara bulan Juni 2011. Ada acara Phoenix Radio buat acara. Itu rocker kan yang panggungnya 2. Oh ya? Panggungnya 2 waktu itu. Head to head itu panggungnya? Ya si Adit Ono di situ juga main. Serius? Di Surviving Zero. Surviving Zero. Juga main di situ. Iya. Si Ono itu kan main juga di situ. Ono tuh emang bangsat nih orangnya lucu nih. Itu aku kan belum kenal. Iya, aku dibilang kuda sama dia kayak campak gitu. Orang dia Lombok katanya. Tak tahu kadang-kadang dari Instagramnya lagi di Lombok, lagi pulang ke Bali ya nggak ngerti. Tapi yang penting sehat terus buat Ono. Dan Surviving Zero. Love you. Oke lanjut. Di OZ? Di OZ. Bukan di Phoenix. Di Phoenix, sorry. Phoenix Radio. Nah, itu kan sebenarnya di Phoenix ini kita pengen announce kan masih pakai band yang lama namanya. Apa namanya? Misalnya kan di Harmonix. Ada Harmonix. Kan masih pakai yang lama itu. Habis itu ya kita di sana main, saya lagu yang kita buat lah, bikin gitu. Nah, setelah jeda lagu kedua gitu, ketiga kita announcement. Band kita sama sekarang namanya Enlinea gitu. Iya, diklaim begitu. Oke. Jadi pada saat Kim sudah berempat, sudah solid, itu bandnya masih namanya The Harmonic. Tapi pada saat ada event pertama The Harmonic itu dari Phoenix Radio, rubah namanya, artinya kalian rubah nama band itu jadi Enlinea. Enlinea itu artinya apa? Aku kemarin baca di pamflet itu bingung gue bacanya kayak apa sih bacaannya? Apa artinya lucu? Bahasa itu ya, bahasa Latin ya gitu. Susah ada sama orang sastra yang ilmu. Waktu itu bingung juga gitu. Apa ya ini? Yang si nama siapa, Cuk? Aku sih. Cara seribat ya lah betul. Siu. Itu kalau boleh tahu tuh Enlinea tuh bisa kita dapatin apa namanya ide nama itu dari apa gitu loh. Waktu itu karena itu ya apa namanya? Apa? Taruh gua ngecek. Masih yuk. Masih dong. Waktu itu dapatnya apa ya? Buat bikin band bubar gitu. Apa sih? Ya, untung nama band kita anti bubar, Cuk. Itu ada juga namanya apa? Besok bubar itu Jakarta. Bangsat. Ada nama gitu. Aku mikirnya begitu sih. Yang Enlineanya itu artinya sejalan sih. Sejalan. Oke, sejalan. Sejalan tuh macam-macam lah itu. Bahasa apa tuh? Artinya apa tuh? Spanyol enggak salah. Spanyol. Emang Enlinea gitu. Enlinea. Tapi nggak tahu juga tiba-tiba teman-teman ya oke ya itu udah pakai gitu. Tanpa ada ya ini ada ini lain mungkin malas mikirin sama yang pengen dia. Nah pada saat kita mikirin Enlinea itu lagi di acara Phoenix Radio-nya itu apa dari rumah mau ke sana? Apa sebelum itu? Sudah sebelumnya. Ada prepare lah. Oke. Nah, jadi gigs pertama Enlinea itu ada di Phoenix Radio gitu ya. Nah, akhirnya dari Phoenix Radio itu apa sih lomba ya? Phoenix Radio itu kayak apa kalau misalnya Kim menang terus album atau singlemu akan dipublish di radionya Phoenix Radio. Itu mungkin ini kontrak berapa bulan gitu. rentetan
acara dia sebelum anniversary-nya dia gitu. Oh, dia lagi mau ulang tahun. Dia bikin rentetan acara ya sebagai nyambut lah gitu. Kan dulu nggak saya dia bikin. Oh, LA Pak ya lah gitu. Iya. Ada lah. Ya kangen juga sih ada event-event kayak begitu ya. Iya. Aku sih termasuk telat, Cuk. Maksudnya aku ngeband sih baru 2015 kali ya. 2015 ya. Ya, tapi dulu SMA pernah ngeband juga, tapi ngebandnya itu cuma sebatas di SMA. Vios. Sekarang udah diambil nama kita jadi mobil. Emang dulu nggak? Bukan mobil ya? Mana? Nah, Vios itu jadi ada ceritanya. Nah, nanti deh di video selanjutnya saya akan ngobrol sama teman SMA aku yang aku ajak ngeband, yang dia ngejakin ngeband buat lagu dan sebagainya, dan dia termasuk yang bikinin nama Vios itu. Nantilah. Tapi kalau Vios itu artinya Victim of Slavery, tapi nama bandku SMA nggak itu. Perubahan apa namanya? BFL namanya Cuk. BFL apa tuh? Bullshit for Love. Sesitan Ananta Beligung itu seneng kali, malah aku yang itu coba. Ada emang lebih? Ada gitu. Nah, jadi kita tuh dulu kan ngeband, jadi tujuannya itu adalah biar bisa main di acara akhir tahun atau acara perpisahan gitu. Oh, ya pensil ya. Ya pensil lah gitu loh. Jadi kita juga pengen jadi sorotan lah gitu. Tapi sorotannya pada saat tamat goblok. Oh, berarti setelah acara itu berarti udah selesai lah gitu. Iya, misalnya setelah acara itu akhirnya kita rubah nama bandnya karena nama bandnya agak menyinggung anggota DPR, jadi kita berubah jadi Victim of Slavery. Usah nyinggung. Iya. Ketua DPR. Iya, jadi akhirnya ya ke Victim of Slavery, tapi mungkin karena kita banyak ada kesibukan, dan salah satu teman kita sih ada temanku namanya Wisma, dia kuliah di Singaraja, dia di Undiksa. Iya, jadi kita agak kesulitan sih nyari vokalis, dan akhirnya perlahan kita mungkin vakum sampai jadi vakum linar, cuy. Iya, pernah masuk si Cumi. Ya, pacarnya. Ya, sekarang jadi istrinya Bagong. Mana dia? Lupa aku, cuy. Wira Artana namanya, Bagong, anak UKM Senior juga senior 2007. Iya, tahu sih. Iya. Yang mana ya dia? Nah, Cumi itu sih jarang juga sih ke UKM dia. Maksudnya ya bareng sama Bagong terus gitu. Nah, dulu sih sama Cumi ngeband sama Vios. Terakhir tuh ngeband di acaranya apa gitu, lupa. Bukan Cumi deh, namanya siapa sih? Suminten namanya. Iya. Serius. Sina enggak, itu Meda tuh. Oh, Meda kan anggota kesenian, dia kan anak TM. Saya kira itu gitu. Ngapain gue ngajak dia cuy, beda. Berarti kan pakai mobil, dia bawa mobil pick up loh. Iya. Oke, balik lagi nih ke bandnya dia nih, Ki. Nah, lagu pertama, Ki, Erlinia, Ki. Apa itu judulnya? Lagu pertama itu Siapa Dia juga. Siapa Dia. Oke, itu lagu pertama dari Erlinia. Yang nyiptain kalian semua. Nah, siapa yang nyiptain? Mana kita aku Komeng itu mana bisa nyetain lagu gitu. Tadi si Septian sama si Mane sih kayak cuman pemanis apa ya gitu nih. Oh ya, ini begini. Iya. Mana bongol lu. Bongol lu serius. Kan maksud ciri bongol lu sih ngerti, Cang. Lu karena apa namanya? Ya suka lain-lain lah gitu. Aneh-aneh gitu. Ini lah orang lagi serius kok malah dia pikirnya ke sana kemarin. Ya agak kurang fokus gitu sih. Jadi lagu pertama namanya Dia. Siapa Dia. Oke, yang nyetain itu berarti si Septian. Oke. Lagu ini pokoknya semua nyetain Septian. Udah kayak Peter Pan itu semua namanya ciptaannya Ariel gitu. Ya, semua Septian ya. Ini siap. Nah, Ki. Ngomong-ngomong nih, Erlinia itu sudah maksudnya terakhir kalian kapan ya? Maksudnya udah lama ya, Pak. Ada 2015 ya? 2015 14 gitu, Pak. Acaranya Komeng. Berarti sekitar 3 berarti kalian sekitar 3-4 tahun kurang lebih ya. Oke. Lanjut dari lagunya Siapa Dia itu, lagu apa next? Next itu ada Sahabat Yang Ngaraku. Nada Untukmu gitu. Pokoknya
romantis. Iya, siap sih. Kan Setian ada dekat-dekat cewek lah. Ini. Makanya aku buat yang semanis mungkin lah. Oke. Gitu kan. Gitu aja lu. Ngomong-ngomong nih, kalian kan udah banyak punya lagu nih. Berarti udah banyak punya single. Album ada? Belum. Nah, ada dulu. Ngapain nggak buat album, cuy? Nah, aku single juga gitu sih. Kan jadi Elinia berapa punya lagu pada saat itu? Punya 8. Dia ada untuk Laki ada 5 kan bisa bikin EP kan? 5 sih. 5 kan bisa jadi bikin EP ya, EP namanya ya, terus atau mini album lah atau apalah pokoknya itu namanya. Tapi kan pakai nggak buat? Kan saya budget sih kalau sih. Budget ya 80-an kan bisa. Harusnya sih harusnya ada. Nyeselnya dulu sih kita nggak tuntasin itu sih. Iya. Tapi lagu-lagu kalian itu ada di media sosial nggak? Terutama di YouTube tuh? YouTube nggak. Serius? Zaman itu kan belum. Oh iya sih, zaman itu belum. Dulu tuh Reverb Nation kalau nggak salah. Oh, Reverb Nation ya, sama SoundCloud ya, SoundCloud. Tapi di SoundCloud ada. Reverb Nation masih sih. Oh, Reverb Nation masih ada. Oke. Nanti lagunya Elinia itu aku boleh nggak taruh di deskripsi lagu ini di Reverb Nation? Boleh kalau boleh ya. Siap ya. Tapi harus ada loh. Nah, teman-teman kan pasti pada penasaran juga nih, Ki. Coba Ki mainin satu lagu Elinia, terserah Ki yang mau yang mana mainin. Tapi yang Ki bilang romantis lah, melodinya sampai benar-benar apa ya, manis romantis Ki. Wah, bisa enggak ya? Hah? Bisa enggak? Tatar lo Ki. Jadi ini mau tak record dulu. Di stop dulu. Siap. Aku ngidupin gini dulu. Oke, ini judul lagunya apa Ki? Yang Ki bilang tuh Ki. Ini apa ya? Nada untukmu. Nada untukmu. Oke, siap. Untukku. Oke, Ki, coba Ki. Sikat Ki. Masih ingat ya? Coba. Tapi kalau kuncinya gimana? Coba Ki nyanyi sedikit lah. Lupa sih. Coba aja. Ya yang Ki ingat. Mana ya? Kayak gitu sih. Gitu. Iya lagi. Jadi itu salah satu lagu dari Elinia, judulnya Nada Untukmu gitu ya. Nanti kita bakalan tampilin atau kita bakalan linknya taruh di deskripsi, nanti kalian bisa dengerin lagunya Elinia di link tersebut. Mudah-mudahan ada. Oke. Ki, Elinia Ki. Nah, bicara Elinia, pastinya kan Ki main musik
ada alatnya ya, Cek. Ya nggak mungkin kita pakai kunci B alias anggo bungut. Bungut itu artinya bibir. Nah, oke. Gear yang kita pakai atau alat yang kita pakai Ki. Nah, gitar yang kayak sekarang nih, gitar apa nih Ki? Ini gitar Telecaster lah. Nah, naikin berkatan. Nah, mantap kan? Nah. Telecaster ya. Oke, berarti ini gitar Fender. Nah, Apa mereknya? Oh, nggak ada mereknya. Ini kayak ceritanya nggak ada mereknya Ki. Ke tukang gitar, bos, aku mau pengen gitar seperti ini. gitu. Oh, serius? Orang kaya. Aku pengen gitar seperti ini, tapi harganya yang sebanding. Oh, jadi bisa. Oh gitu. Oke, ini gitar Ki beli di teman sih. Beli teman. Oke, ini gitar sama Enlinia dulu ya? Ini sama Enlinia. Oh, enggak, ini baru. Oh, ini baru. Ya, gitar sama Enlinia udah Ki bawa juga. Itu kenang-kenangan aja, harusnya kan ketempel di tembok. Nah, waktu itu karena lagi gak ada duit. Oh gitu. Lagi DUC, butuh uang coy. Oke. Itu ganti pakai yang ini. Oh gitu. Ini setelah Ki jual gitarnya gitarnya dari Enlinia itu Ki beli ini, itu spare waktunya jauh nggak? Lumayan sih. Lumayan lah. Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun bang. Oke, siap. Nah, oke, gitarnya Eki itu Telecaster ini, jadi gitarnya dia sesuai yang dia pengenin. Jadi ini orang kaya. Nah, Ki, lanjut lagi Ki, itu efek-efeknya tuh kalau kalian mau lihat efeknya Eki. Jadi efeknya Eki ini termasuk yang Ki bawa sama Enlinia. Ini ada satu sih. Dua. Tuner sama modulasinya. Nah, zoom. Kalau Ki bisa ceritain Ki yang dari sebelah kiri Ki. Itu zoom ya, zoom MS 70. Ini fungsinya apa Ki? Itu tuh chorus, delay, reverb. Ini termasuk efek andalan Ki nih. Masuk andalan sih ya. Andalannya. Kalau nggak ada ini Ki nggak mau main. Nggak mau main. Oke, sebelahnya Ki. Aduh. Itu ada lagi. lah. Oke, lanjut Ki. Yang sebelah kanan Ki. Sebelah kanan. Yang kuning nih Ki. Apa nih Ki? Daila. Apa Daila? Itu ini apa Ki? Delay itu sih. Oh, di delay. Ya. Oh. Kopian carbon copy ya, MXL. Oke. Kalau yang kuning Ki? Itu yang kuning apa? Yang warna orange. Orange itu Sotic BB preamp. Ini apa nih? Preamp ya? Preamp. Buat ngangkatnya. Itu overdrive sih itu. Overdrive. Buat main rock. Buat rhythm lah, main rhythmnya itu pakai itu. Oh gitu. Berarti kan mana di apa namanya? Standalone lah dia. Oke. Nah, kalau yang hitamnya apa Ki? Itu tuner. Oh, ini tunernya. It's black. Generasi pertama itu. Oh, ini nanti dia keluar gini ya, keluar digitalnya itu ya, huruf-hurufnya ya. Itu apa? Itu power supply. Joyo. Itu yang pakai hidupin semua efeknya. Ya. Kalau nggak ada itu nggak hidup. Oke. Mantap Ki. Ini gear-gearmu sudah semua Ki infoin Ki. Coba mainin Ki. Yang sering Ki mainin, yang Ki sering melodi lah atau rhythm lah atau apalah Ki. Serah yang Ki sering gunakan atau Ki sering mainin. Iya. Apa? Bebas Ki, bebas. Coba Ki. Sikat Ki.
Nah, ngomong-ngomong Ki kan sudah lama nih ngeband atau sudah lama Ki main musik juga. Band yang paling gimana sih cara mati? Lupa aku mati. Gimana sih gimana band apa aja yang jadi jadi inspirasi Ki musik? Inspirasi ya musik ya. Mungkin kalau di Bali Navicula ya. Navicula di Bali Navicula ya. Oke. Jadi panutan lah itu. Panutan musisi di Bali lah itu. Terus karena Navicula kan sering menyuarakan isu-isu lingkungan lah gitu kan. Betul. Kan lebih banyak sih kayaknya ke situ siapa. Oh. Aku tertariknya Navicula tuh ya biar gua bahas-bahas isu lingkungan segala macamnya itu. Konservatif lah. Oke. Di Robinya itu kan. Oke, terutama beli Robinya. Oke. Dadangnya bagus sih juga di Dialog Dini Hari sih. Iya. Berarti inspirasi untuk di band di Bali itu ke Navicula. Ini kalau untuk band yang di nasional banyak ya nasional. Banyak. Salah satunya mungkin apa Gigi. Slang lah. Formasi 13. Ya. Kalau di luar negeri tadi aku baru datang Ki dengerin lagunya, sudah ngeplay lagunya siapa? Red Hot Chili Peppers. Dia cuma buat ada lagunya yang Snow Hey Ho itu. Iya. Bisa mainin Ki. Capek cuy. Iya, apa-apa. Satu 8 ketukan aja. Anjir. Itu coba. Itu ini apa? Untuk senam jari ya. Gimana sih caranya? Susah cuy. Apa kuncinya tuh? Tiap pagi sih. Hah? Mansan tiap pagi. Mansan tiap pagi. Berarti sebelum Ki main juga, maksudnya sebelum Ki perform, Ki mainin lagunya itu juga tadi. Si Snow dari Red Hot Chili Peppers. Enggak sih. Tergantung mood. Oke. Tadi bicara pertama kali kita ketemu sudah, kita ngobrolin Enline juga sudah.
kita juga sudah ngomongin apa namanya gear yang kita pakai sama efekmu. Nah, next Ki, sekarang Ki lagi ngerjain project apa nih? Katanya aku dengar-dengar nih juga Ki mau bikin proyekan nih. Dengar. Iya. Project lah. Ya. Project. Berarti tapi Ki tetap bakalan terjun lagi untuk ngeband gitu ya. Tetap ya. Susah dihilangin. Memang DNA Ki memang ada di musik lah ya gitu ya. Project itu rencananya projectnya gimana? Itu masih proses single ya. Oh, single ya. Ngeluarin tiga lagu sekaligus. Oke. Sama siapa sih? Itu sama Budi itu drummernya Ponito, gak tahu. Budi Ponito ya. Vokalis itu sempat di The Voice ya. Iya. Oh iya. Siapa? Si Hendra ya? Hendra ya. Sempat di The Voice. Ya, aku sama dia. Oh, oke. Oke, sama si Budi lagi bikin proyekan dan dalam waktu dekat ini mungkin setelah mudah-mudahan corona kelar ini ya. Oh, nggak kelar sih. Iya, semoga bisa studio aja jalannya kayak ditutup. Susah ya aksesnya corona sih kayak Oke. Berarti project sama Budi bakalan ngeluarin lagu ya 3 kurang lebih lah. 3 ya. Itu nama bandnya apa, Cuk? Nama bandnya Basurata. Oh, Basurata ya. Ada sih di Instagram. Basurata. Nanti kalian bisa cek link Instagramnya di deskripsi, harus kita tampilin di IG-nya Basurata gitu. Basurata. Oke, siap. Asik nih ngobrol sama teman lama nih. Cang ngomong main sebenarnya Ki. Kan mau ini. Sekalian tuh. Ada hiburannya. Aduh. Nah, berapa menit sih ini? Aku lupa. Ya udah deh. Kalau gitu obrolannya hari ini. Thank you banyak Ki. Sip. Kita sudah banyak bicara sama Iki. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan setelah ini saya akan menyelesaikan komputernya dia. Ada komputer baru, internet nanti pasti bakal juga. Aduh, jadi mainnya game-game yang online. Oh iya. Kayak main game apa? Suka main game apa? Sims. The Sims. Aku The Sims nyari itu. The Sims. Masih bikin toilet banyak ya. Mesti kita tonton orang toiletnya bangsa. Itu ada modnya tuh, ada itu modnya. The Sims terus. Game-game yang biasa orang mainin tuh kayak apa ya? Apa sih game mobile ya? Game mobile, soalnya game di PC itu kan banyak. Ada The Witcher. Gini apa namanya, tema-temaan tuh apa namanya, aku nggak tahu, lupa namanya. Temaan apa ya? Apa ya namanya? Yakuza Kiwami, Yakuza series lah. Oh, oke. Ya, nanti apa namanya, kalau masalah game sama si Eki aja, dia lagi sedang main games. Tadi namanya The Sims. Yang suka The Sims mania bisa hubungin Eki. Instagram Eki ada di sini nih. Eki banyak Eki hari ini Eki. Ya, sukses juga buat projectmu. Sukses buat Mr. Wit. Malu kedua. Gila. Sukses buat Eki. Semoga projectnya bisa kelar dan lancar, dan bisa segera untuk rilis 3 single dari Basurata gitu ya. Terus tidak lupa juga buat yang lain sedang work from home lah, apalah gitu. Saat corona ini ya bersabar dulu lah gitu. Iya, semoga corona ini cepat kelar. Kayaknya sih mungkin pertengahan Mei kelar. Bosan gini kayak coba nggak ada kerjaan, terus di rumah lu fuck man. Iya sih. Terus kapan selesainya juga nggak tahu gitu modelnya. Terus banyak ada konspirasi begini begitulah, jadi bikin pusing, akhirnya jadi malas gitu. Iya sih. Iya kan, benar kan? Iya. Udah gitu aja. Oke, thank you ya untuk menonton. Bye.